Hai, selamat datang di Hardware Easy Info. Hari ini kita akan melihat bagaimana Poco F7 Pro menangani fotografi dan secara tak terduga kita akan membandingkannya dengan kamera andalan tahun lalu Google Pixel 9. Tentu saja yang kita tahu adalah ponsel-ponsel ini tidak berada dalam kategori yang sama hanya karena Poco F7 Pro lebih bertenaga karena prosesornya lebih baik. Tapi yang kita tahu Pixel 9 memiliki prosesor Tensor dan Tensor benar-benar punya algoritma AI yang sangat baik untuk membuat foto kita jadi lebih baik. Namun hari ini, mari kita fokus secara khusus pada kemampuan kamera dari kedua perangkat ini. Kedua ponsel ini memiliki modul kamera utama 50 megapiksel, dan Pixel memiliki kamera depan 10 megapiksel, sedangkan Poco memiliki kamera depan 20 megapiksel. Jadi mari kita bandingkan keduanya. Tapi pertama-tama, mari kita bandingkan antar muka kameranya. Di Xiaomi kita punya HyperOS. Jadi di sini kita punya seperti yang kamu tahu UI-nya. Tapi di Pixel 9 kita punya Pixel OS dan ada Pixel Kamera, sebuah aplikasi yang sangat minimalis. Jadi mari kita cek semua fitur dan juga fungsi kamera yang ada di kedua perangkat ini. Jadi mari kita mulai dari menu utama. Di sini seperti yang bisa kamu lihat, antar muka di perangkat Pixel sangat minimalis. Dan mungkin tidak terlalu minimalis, tapi antar mukanya di perangkat Poco cukup bagus dan fungsionalitasnya juga baik. Jadi bagaimana dengan modenya? Seperti yang bisa kamu lihat di Poco dan di Pixel, kita bisa berpindah antar mode dengan cara yang sama. Di Poco, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 mode yang cukup banyak. Dengan hanya menggeser ke kanan atau ke kiri saja, kita bisa memilih mode yang diinginkan. Di Poco, kami memiliki 5 mode dan tab lainnya. Dan di tab lainnya, kami memiliki lebih banyak mode. Baiklah, mari kita bandingkan. Di sini kita memiliki exposure panjang, gerakan pan. Ini adalah fitur Pixel sepenuhnya. Tidak ada alternatif yang tersedia di Poco. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, di Poco kami punya mode dokumen yang sangat berguna, jadi kami bisa dengan mudah dan cepat memindai dokumen langsung di dalam aplikasi, dan menurut saya itu berfungsi dengan sangat-sangat baik. Jadi, mari kita coba untuk memindai apapun yang kita miliki saat ini. Misalnya, logo ini saja. Ayo ambil foto. Seperti yang Anda lihat, itu otomatis memotongnya. Dan sekarang kita memiliki objek yang dipindai. Mungkin bukan dokumennya. Di sini kita punya beberapa mode, hitam putih, asli, atau yang ditingkatkan. Jadi menurut saya ini fitur yang sangat keren. Kita bisa melakukan hal yang sama di perangkat Pixel, tapi untuk itu kita harus mengunduh aplikasi pihak ketiga. Kalau kita bicara tentang mode foto dan potret, letaknya di tempat yang sama baik di Poco maupun di perangkat Pixel. Mode malam yang menakjubkan dan night sight di Google Pixel. Night sight ini adalah mode malam yang lebih ditingkatkan. Tapi tentu saja ini adalah sebuah fitur tambahan yang sangat berguna dan penting. Ini bukan untuk penggunaan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan video? Jadi, saat kita berbicara tentang video, untuk beralih antara mode video dan mode foto di perangkat Pixel ini, kita cukup mudah klik tombol ini, dan sekarang saat kita benar-benar berada di mode video, di sini kita punya mode tambahan yang sangat berguna di perangkat Pixel kita. Jadi di sini kita bisa lihat Pixel, ini adalah ponsel kamera dan memang dibuat untuk mengambil foto serta merekam video. Jadi untuk pengambilan foto di Pixel, kita punya fitur action pan, kemudian exposure panjang, lalu mode portrait, mode foto biasa, night shift, panorama, dan itu saja yang tersedia. Pada perangkat Poco ini, untuk pengambilan foto, kita punya mode foto standar, mode dokumen yang sangat berguna, mode potret yang menawan, mode malam yang canggih, dan di sini juga ada mode panorama yang luas, mode 50 megapiksel yang detail, dan mungkin itu saja fitur-fitur utamanya. Dan exposure panjang dan itu saja kan? Tool. Tapi ketika kita mulai membicarakan tentang video, jadi di sini pada video kita punya lebih banyak mode di perangkat Pixel. Jadi di sini kita punya pan, blur, video, slow motion, time lapse. Tapi di Xiaomi kita hanya punya video, hanya mode video biasa dan mode director yang sangat keren dan juga canggih. Jadi di mode director ini kamu tidak perlu lagi mengunduh
aplikasi Cinema Pro atau Filmisi Pro yang mungkin memakan banyak ruang penyimpanan di perangkatmu, kamu bisa hanya menggunakan ponsel Pocomu yang sudah ada untuk merekam video profesional dengan kualitas yang sangat baik. Tapi di sini kita juga punya mode time-lapse dan dual video yang menarik. Dan dengan menggunakan mode dual video, kamu bisa merekam video dari kamera selfie, dari kamera depan, dan dari kamera belakang. Baiklah, mari kita lihat lebih dekat perbandingan foto pertama ini. Di sebelah kanan kita punya pixel, kamu bisa mengetahuinya dari nama file. Di sebelah kiri itu adalah Poco. Sekilas kamu bisa melihat bahwa gambar dari Poco memiliki warna yang lebih hidup dan jenuh. Kelihatannya memang sedikit lebih menarik mungkin. Dan sekarang jika kamu melihat foto pixel, sepertinya ada terlalu banyak cahaya yang mengenai lensa di sini di pojok kanan atas. Poco juga menghadapi tantangan serupa di area ini, tapi Poco menanganinya sedikit lebih baik. Kalau soal akurasi warna, menurut saya pribadi, Poco melakukan pekerjaan yang sedikit lebih baik di sini. Menurut saya jalanan di Poco terlihat terlalu terang dan kamu kehilangan banyak sekali detail penting di area jalanan tersebut yang seharusnya tidak terjadi dan sangat disayangkan. Sementara itu, Pixel berhasil mempertahankan detail yang baik di jalan dan tetap tajam bahkan saat kamu perbesar, seperti yang bisa kamu lihat. Di sini saya punya detail dan jika saya perbesar lebih jauh lagi seperti yang kamu bisa lihat dengan sangat jelas, tampilannya menjadi semakin buruk. Oke, sekarang mari kita lihat pada detail manusia dan para pejalan kaki, serta teks yang tertera pada papan nama toko. Dan seperti yang bisa kamu lihat, di Poco, papan namanya, sudah tidak bisa dibaca dengan sangat jelas lagi. Jadi, memang tidak benar-benar jernih sepenuhnya di Pixel juga, tapi untuk pejalan kaki yang bergerak, Poco menangkapnya sedikit lebih baik di sini, seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas. Sedangkan di Pixel, pejalan kaki kita benar-benar jadi pixel yang tidak jelas. Jadi menurut saya, tidak ada pemenang dalam perbandingan foto pertama ini. Jadi mari kita lanjut ke foto berikutnya. Baiklah, di sini kita punya awan yang indah, dan menurut saya pribadi, warnanya terlihat sedikit lebih natural di pixel yang ada di sebelah kanan. Memang, gambar dari Poco mungkin tampak lebih hidup pada pandangan pertama, namun detailnya mungkin kurang begitu jelas. Saya tidak tahu, tapi kamu juga bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Pixel memiliki rentang dinamis yang sedikit lebih baik, terutama sekali di bagian foto ini. Jadi mari kita perhatikan baik-baik gedung bata merah yang ada di sebelah kiri, di Poco di sini, dan di sebelah kanan Pixel. Dan pada Poco, kamu hampir tidak bisa melihat detail apapun yang signifikan, bahkan dari kejauhan yang cukup jauh. Tapi saat kita melihat foto yang diambil dari Pixel, kita bahkan bisa melihat dengan jelas bahwa di sini ada jauh lebih banyak detail yang terlihat, bahkan tanpa perlu melakukan zoom sama sekali. Sekarang, mari kita perhatikan dengan seksama pohon-pohon dan rumah-rumah yang berada di latar belakang. Saya sangat penasaran sekali dengan apa yang sebenarnya kita miliki di sini saat ini. Jadi di sini mungkin situasinya sama. Pixel sekali lagi menunjukkan sedikit lebih banyak detail dan mungkin ketajaman yang sedikit lebih baik. Tapi meskipun begitu, sulit untuk mengatakan bahwa Pixel menang. Serius teman-teman, saya tidak tahu mana yang lebih baik, jadi silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita cek kamera potret tanpa mode potret, jadi ini hanya foto yang diambil dengan kamera selfie. Langsung terlihat dengan jelas bahwa Pixel mengambil foto yang secara signifikan lebih dekat dibandingkan Poco. Entah mengapa, tapi perbedaan yang ada di sini jauh lebih besar antara kedua perangkat ini. Jadi hal pertama yang bisa kamu perhatikan dengan seksama adalah detailnya. Seperti yang bisa kamu lihat sekarang ini, saya bisa melihat bahwa Pixel memiliki sedikit lebih banyak detail yang terlihat jelas. Padahal Pixel sendiri hanya punya kamera depan 10 megapiksel dan Poco punya 20 megapiksel. Jadi ini benar-benar menarik. Pixel masih menunjukkan jauh lebih banyak detail, bahkan dengan jumlah megapiksel yang lebih sedikit.
Jadi sebenarnya saya sendiri tidak begitu yakin apakah tingkat detalisasi yang begitu tinggi seperti ini akan benar-benar bagus dan cocok untuk sebuah foto selfie seperti yang bisa kamu lihat dengan sangat jelas. Ya, di sini setiap helai rambut saya, setiap helai rambut yang sangat halus pun terlihat begitu jelas dan detail di sini. Tapi saya tidak tahu apakah ini bagus untuk kamera selfie. Mungkin saya tidak tahu. Jadi teman-teman, kalian harus tulis di kolom komentar bagus atau tidak. Jadi saya bisa bilang kalau Pixel menampilkan warna rambut dan warna kulit, mungkin lebih akurat. Jadi ini adalah warna rambut alami saya yang normal. Di sini warna kulit saya mungkin terlihat sedikit berwarna kuning, dan saya rasa itu tidak terlalu bagus atau menarik sama sekali. Sejujurnya, dan saya harap di kehidupan nyata tidak begitu. Dan seperti yang kalian lihat, kedua perangkat berhasil menangani rentang dinamis dengan baik. Pixel membuat pohon di latar belakang menjadi lebih blur. Saya tidak tahu kenapa, karena saya tidak mengaktifkan efek blur apapun. Gedung yang berada di belakang saya ini terlihat sedikit lebih tajam di aplikasi Poco. Tapi gedung-gedung di latar belakang mungkin terlihat sama saja seperti sebelumnya. Oke, lanjut. Selfie mode potret hasilnya sama-sama buruk, dan ini adalah masalah yang cukup signifikan. Sejujurnya, saya tidak akan menggunakan mode potret untuk selfie di kedua ponsel ini. Deteksi tepinya kasar, dan efek blurnya terlihat terlalu berlebihan. Perusahaan-perusahaan ini masih harus banyak belajar dari iPhone soal foto mode potret. Untungnya, ini bukan fitur yang harus kamu gunakan setiap hari. Juga, anehnya, seperti yang bisa kamu lihat dengan sangat jelas, Poco agak kesulitan terutama dalam menangani rentang dinamis yang sangat luas dan beberapa area menjadi terlalu terang, bahkan di bagian-bagian yang awalnya tidak terlalu sulit untuk ditangani dengan baik. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, Pixel tidak mengalami masalah dengan sangat baik untuk menghasilkan rentang dinamis dan exposure yang normal secara keseluruhan di sini. Di sisi kanan, saya punya Pixel. Di sisi kiri, saya punya perangkat Poco. Dan di satu sisi, kedua ponsel ini, seperti yang kamu lihat, merekam dengan sangat-sangat mulus. Namun pada Poco, videonya goyang dan bahkan sedikit patah-patah saat berjalan. Pada di Pixel videonya tidak goyang sama sekali, tapi di beberapa bagian di sini, seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas, gambarnya juga agak pecah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan fenomena visual ini. Tapi dengan cara yang berbeda, tampilannya saya tidak tahu, mungkin terlihat kurang bagus. Dan ketika kami merekam video pertama tentang kamera Pixel saat Pixel 9 masih benar-benar baru dirilis secara resmi, dan setelah tanggal rilis resminya, jadi kami mengalami masalah yang sama persis dan sampai sekarang ini masih belum diperbaiki sama sekali. Untuk rentang dinamis yang lebih luas, Pixel jelas jauh lebih baik di sini, tapi soal reproduksi warna, kedua ponsel terlihat hampir sama persis. Saya tidak bisa bilang salah satunya lebih unggul atau lebih baik dari yang lain. Tapi kalau kita bicara soal kualitas video yang diambil dengan kamera selfie, di sini semuanya sangat-sangat jelas terlihat. Pada Poco, warnanya terlihat kusam, tidak akurat sama sekali, dan tidak enak dipandang mata. Pada Pixel, seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas, warnanya sangat cerah, bersih, dan juga sangat tajam. Ini adalah jenis gambar yang benar-benar enak dan nyaman untuk ditonton. Jadi, seperti yang bisa kamu lihat, rentang dinamis, Jadi, rentang dinamis benar-benar buruk di Poco, yang mana ini cukup signifikan. Seperti yang bisa kamu lihat, rentang dinamisnya memang kurang baik. Sekarang ketika saya mencoba memotret dari bawah, seperti yang bisa kamu lihat di sini, kita bisa melihat bahwa gambarnya benar-benar keren. Warnanya sangat tajam, dan juga sangat cerah di perangkat Pixel, tapi gambar besarnya secara keseluruhan sangat buruk di Poco, ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi memang begitu.
Poco punya kamera 20 megapiksel, tapi hasilnya lebih buruk daripada kamera Pixel. Jadi saya mengharap kamu suka dengan ponselmu. Saya harap kamu suka dengan Pixelmu jika kamu punya Pixel. Saya harap kamu suka Poco jika kamu punya Poco. Tapi kamu perlu mengerti, ini bukanlah ulasan lengkap. Ini hanya perbandingan cepat antara dua kamera. Tapi kamu bisa menonton ulasan lengkapnya di channel kami. Mungkin kami akan menerbitkannya setelah seminggu. Anda akan melihat perbandingan lengkap antara perangkat ini, antara telepon pintar ini dan Pixel 9a baru, model yang lebih terjangkau. Dan itu saya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Selamat tinggal.